Kita mulai ya pembagian firman hari ini. I like to give you my experience, pengalamannya Rasul Paulus, pengalamannya Nabi Yesaya, is just amazing. Okay, let's pray. Father God, wonderful Lord Jesus, and our comforter, helper, friend, Holy Spirit, we welcome all of you into our being, in the midst of our gathering, and please be our teacher. Please grant us your grace and your power and your love that we can share the good news of God and how the character of God is so needed for us to know so that we can be more than a conqueror. Because if we know you, Father God, nothing can shake us. Nothing can separate us from your love. We bless your holy name, Father. In the name of Jesus we pray. Amen. Alright, tentu kali ini kita masih dalam seri mengenali Allah yang tak tergesa-gesa. Kalau Anda mau cepet nangkepnya ini ya, paling bagus itu belajarnya Yohanes 11. Bagaimana Yesus diundang ke kuburannya Lazarus, itu teman baiknya dia loh, sahabatnya dia loh. Dan Yesus sengaja menunda 2 hari loh. Of course dia gak nganggur, of course dia gak jual mahal. But he prayed to God. And then dalam doanya dia bilang, aku tahu kok engkau selalu mendengar doaku. You know, I wish I can say that one day. As a father, I know you always answer my prayer. Now maybe saya masih ngomong I wish. Because apa yang saya gak ngerti, yang saya mau bagikan sekarang, it will make me to be able to say the same thing like Jesus did. Okay? And kemudian di tempat 2 hari itu yang dia nunda, Marta datang. Terus dia bilang, coba kamu datang 2 hari yang lalu. Temenmu, sahabatmu gak mungkin mati. Kemudian si Marta pergi, manggil Maria. Si Yesus ada di situ tuh. Ya, Yesus masuk, dia pergi ke daerah Betania, mungkin daerah pinggirannya gitu loh. Maria pergi. Tahu gak nemunya Maria Yesus di mana? In the English Bible it says, Jesus lingers in the place where Martha saw him. Jadi Yesus tuh masih muter-muter di situ. Dia gak pergi ke pindah tempat dalam sejak ketemu Marta. He just linger. Kayak Yesus tuh menyediakan diri gitu loh. I can be found. Aku dapat diketemukan kok. I'm not away. Setelah ketemu sama Maria, dia nangis, dia must go. And then dia pergi ke Betania, ke kuburannya si Lazarus. Okay? Now, dengan adanya dia tunda 2 hari. It just explain. God works in his timing and itu gak tergesa-gesa. Alias Yesus itu Allah bebas parno. And dia juga bukan frozen Messiah, you know. He has feeling. Waktu dia turut merasakan nangisnya si Maria. Dia turut masgul dan nangis. Ada satu ayat Yohanes 11. Isinya cuma apa? Jesus was troubled and cry. Dia hatinya betul-betul remuk dan nangis. Itu toh isi ayatnya. I'm amazed. Jadi kira-kira penekanan Alkitab tuh di mana? Kita ngerti perbuatan bangkitin orang mati, keluar mayat dari kuburan, dari gua yang udah bau 4 hari itu, atau lebih ke perasaan. Jesus is a God who care for your feeling. And it's the feeling of Maria yang kehilangan remuk, hancur kehilangan kakaknya. Itu yang move Jesus. Selalu ada kata-kata dia waktu dia kasih makan 5.000 orang laki-laki. You know 5 roti 2 ikan. He was moved. Baca Markus 6. Baca Yohanes 6. He was moved with compassion. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita mendoakan orang. Jangan doa karena harus. Karena kita ini dianggap jago doa. But we have to be moved by compassion. Only then miracle will happen. Okay. So kita mau pelajari di sini dari Yesaya 6 yang kita pelajari. Kita akan melihat penglihatan Allah di tengah masalah. Satu negara bermasalah. Just like now, the whole world, globally, kita kena masalah. Nah sekarang DKI mengeluarkan 2 kali lagi PSBB seketat pertama. We're in problem. There is no solution yet. Dan katanya kalau sampai vaksin di 2021, Menteri BUMN sudah umumkan tersedia. My God. Sekarang si COVID-nya udah beranak cucu. Dan lebih sadis, lebih sangar. Nah apakah vaksin yang diketemukan ini mampu membunuh jenis derivatif coronavirus yang saat ini? I don't know. Only God knows. You know. So di dalam Yesaya pasal 6.
apa yang kita lihat di sini adalah penglihatan Allah. Penglihatan Allah tuh di sini artinya maksudnya a vision of God, penglihatan tentang pribadi Allah. Paulus mengalami penglihatan mengenai Allah. Si Yesaya muda mendapat penglihatan Allah. So dia ketemu pribadi Allah. Di tengah masalah di mana krisis kerajaan Israel benar-benar ancur-ancuran karena raja yang membuat kaya dan terkenal dan ambisius dan sombong namanya Uzia mati. Matinya gak enak loh. Matinya kusta, diisolasi lagi. Kayak kena COVID gitu loh. And nobody is with him. Kan diisolasi. Orang kusta kan gak bisa dideketin sama keluarganya, gak bisa dideketin sama nabi, sama imam-imamnya. Because it's nular. Just separah COVID ini. And begitu 10 tahun terakhir dia tuh memerintah bersama anaknya si Yotam. Kenapa? Untuk silih berganti begitu dia sudah isolasi karena kusta. Karena dia merusak dirinya gara-gara sombong. Orang kalau sombong itu lupa awalnya gimana. Saya dengar dari teman-teman ya, rekan-rekan yang pemimpin gereja kami yang lebih 20 tahun lebih muda itu bahasanya mereka. Iya tuh kayak kacang lupa kulit. Nah, kalau Anda perhatikan di 2 Tawari 26, bagaimana caranya Uzia menjadi raja terkuat dan terjaya mengalahkan atau setara sama kehebatan Raja Salomo. Kan dia mulainya 16 tahun. Hey young people, you can start young, but you have to remain humble. Karena kemudaan itu bisa bikin Anda lupa gitu lah. Nah si Uzia lupa. Yang dikatakan selama dia bersama Imam Sedekia. Selama dibimbing, ada kata selama tuh. Apa yang dia pegang Tuhan bikin sukses. Tapi waktu dia menjadi kuat dan jaya, karena semua kenegaranya itu kayak Amerika. Everybody shocked dari kerajaan Israel. Karena pintar sekali orangnya. Teknologi, perperangan, pertanian, peternakan, perairan, angkatan darat, udara, laut, maritim, semua dia jagonya. God give him such intellect to him, such knowledge. Kan kalau baca Amsal 8 kan udah tahu. Kalau kita takut akan Allah, we will gain wisdom and knowledge. Betul apa tidak? Dari Tuhan. Siapa yang bisa mengalahkan hikmatnya Tuhan? Nah, kalau Anda belum hidup sekelasnya Uzia, well, just open your heart and ask God to experience it. Nah, di tengah-tengah dia lagi kuat-kuatnya, dia melakukan apa yang merusak dirinya. Nah, sekarang kondisinya itu di tengah kerusakan Israel, ada muncul si Nabi Yesaya yang masih muda. Dan dia mendapat penglihatan Allah pada tahun matinya Raja Uzia. Yesaya melihat Allah duduk menjulang tinggi di tahtanya. Ingat ya, dia nggak lagi berdiri Allahnya. Dia nggak lagi jalan di atas awan-awan karena bumi kan tumpuan kakinya, langit tahta Allah, betul? No, dia lagi duduk. Meaning what? He is in control. Semua under his control. Nah, di tengah kepenglihatan Allah itu, Israel kena masalah. Namun Allah tidak absen. Nah, seringkali pada waktu kita kena masalah, kayak saya kena masalah for the past 5-6 years, Dan kalau Anda bisa lihat saya suka cerita because of what I'm sharing with you. Pada waktu kita kena masalah yang really bad, bener-bener parah deh ya, mau penyakitan kayak, mau ekonomi kandas kayak, mau nama baik dihancurin kayak, mau difitnah, mau dikhianati orang deket-deket kalian, you name it, you call it under the heaven. Apa yang Ayub alami, kita bisa alami juga. It's in the Bible. Apakah Allah nggak ada saat itu? Apakah Allah nggak hadir di bumi saat itu? One poet, seorang lady, poet ya, seorang pembuat sajak, dia ngomong gini, the whole earth is crammed with God. Bukunya dia tulis sajaknya namanya seluruh bumi padat sama Allah. And Yesaya berkata, I saw the Lord and the glory of God fill the earth. Dan kemuliaan Allah memenuhi bumi. Di masa 5 tahun ini saya ini baru belajar. Allah itu kemuliaannya ada. Even though kamu gak kerasa apa-apa. Karena orang benar tuh hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus 5:7. No, believing is something you have not seen. Tapi Allah udah janji.
pengharapan kita fully in confidence. Yeremia 17 ayat 9 dan 10 ya. Betapa liciknya hati manusia. Lebih licik dari segala sesuatu. Tapi siapa yang bisa menguji hati manusia? Allah. Yang membuat perilaku tingkah laku orang dan perbuatannya yang busuk kebongkar semuanya. Tapi Allah yang uji. Nah pada waktu kita diuji through many trials, temptation. Nah disitulah tingkah laku kita kelihatan. Disitulah perbuatan yang tidak berbuah roh kelihatan. And that's when that time Allah lagi nunjukin siapa kita. Nah kalau sampai Allah bisa nguji hati kita. Pada waktu kita licik hatinya. Tapi kita kan gak sadar kita licik. Nanti kalau orang tahu kamu licik. Dikasih tahu sama orang sesama teman sepelayanan. Bisa ngamuk gitu. Sampai gak ada orang berani ngomong ke kalian. Nah buktinya sampai terjadi goncangan. Terjadi ujian, cobaan. Seperti Yakobus katakan. Well, it proved that God is there to talk to us loud and clear. Petrus Kasiro berkata gini, kalau badanmu rasa sakit, itu suara Tuhan keras ngomong ke kamu. Stop it, udah lewat batas. You go beyond your boundary, your limit. Kamu tidak diciptakan untuk melakukan apa yang Tuhan lakukan. You are going beyond your limit. Pain speak loud that you went across the board. Saya ngomong sama jemaat saya, kamu kalau sampai sedikit-sedikit salah makan sakit livernya, sakit seluruh badannya. Karena daya juangnya livernya tuh udah berkurang. Karena rusak. So hanya fungsi 25% atau 50%. Jadi sedikit lebih dari 50% makannya salah. Reaksi sel livernya. Nah kalau kita masih 100% mungkin mesti functioning atau 90% functioning. Tapi kita jangan jadi jagoan neon. The only time that you went for a check-up to the doctor is the time when you know your limit. Nanti dokter bilang livernya begini, SGOT, SGPT-nya begini, sel darah putihnya begini, imunitasnya begini, gula di darah kayak apa. Sebetulnya itu hasil laboratorium itu limitnya kita tuh dalam usia seperti ini seperti apa. That means kita punya intake bobby in accordance to that. Beyond that jebol organ kita. So kalaupun kita tidak hidup sehat, kalaupun ekonomi nggak lagi bagus, apa benar Tuhan nggak ada dan Tuhan nggak peduli? Enggak saudara-saudara. Ya saya melihat mata kepala sendiri. Kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. So he is on earth. So mark my word that the glory of God grabbed the earth. Benar-benar padat. Okay? Now, Yesaya menggambarkan adanya the throne of God, tahta Allah. Tapi juga ada tunggul. Nah, kita kan lihat di Yesaya 6 ayat 12 dan 13. Jadi Israel tuh benar-benar saking kurang ajarnya. Dan habis itu negara-negara gede-gede itu menyerang Israel. Salah satunya negara kerajaan Asur, Aram. Nah, Anda bisa tahu sampai Yesaya 30. Anda pernah dengar kan ayat yang populer, ayat 15? Israel, dengan kau bertobat dan berdiam diri, di situ letak keselamatan kamu. Dengan kau istirahat dan tinggal tenang, di situ letak kekuatanmu. Tapi kamu gak mau sih. Kamu tetap ngotot mau pakai kuda kamu, pakai kekuatan kamu. Padahal ayat 18, aku Allah yang menanti-nantikan kapan aku bisa berikan kasih karunia-Ku padamu. Jadi jangan bilang di tengah-tengah Israel murtad dan menyembah berhala. Ikut imam-imam Baal Asiterot, nyembah orang, mempersembahkan bayinya sendiri hidup-hidup, dicincang, dibakar hidup-hidup. Jangan pikir Tuhan gak ada. Ada. So Yesaya 6 ayat 12 dan 13 kita melihat di sini bagaimana Allah murka sekali. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh. Itu manusia Israel. Sehingga hampir seluruh negeri itu jadi kosong. Negeri apa? Negeri Israel. Negeri yang dia bikin sendiri, yang umatnya dibangun dari Abraham. Orang Ur Kasdim itu loh, orang Mesopotamia tuh. Sampai dibikin bangsa Israel. Melalui Yakub keluar 12 suku Israel sampai hari ini. Keluarlah negara Israel. Bayangin, sebetulnya ya Israel itu ya a family feud, you know. Tahu gak family feud? Ini Alkitab ini isinya problem keluarga. Jadi kalau Anda melihat di gereja Anda, gereja kita tuh siapa sih isinya sebetulnya? Family loh. Keluarga Gotama,
keluarga Nadea, keluarga Simanjuntak, keluarga Andika Alim, family, keluarga Sugiono, keluarga Lewe, keluarga Van Baks, keluarga Ibu Wenge, kan family isinya. Where is the problem yang Anda alami stres itu dari mana? Bukan dari luar. The problem is in the inner side of our life. Di bagian dalam hidup kita. Orang-orang barat selalu ngelihatnya, oh problem itu dari luar. Ini isu. Padahal problemnya dari dalam batin kita semua. Semua tekanan jiwa, depresi orang. Overthinking. Tadi ada pembahasan itu. Orang-orang overthinking. Itu kan isunya dari rumah. Bukan dari sekolah, bukan dari guru, bukan dari kantor, bukan dari customermu. Overthinking itu from you, from us ourselves. So di sini manusia ini benar-benar udah jauh dari Tuhan, udah lupa diri kan semenjak si Uzia tuh udah pernah merosot semuanya. Ayat 13, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri. Tunggul itu stump. You from the US, it's nice to talk in the English version. Stump itu bongkol. Aku kemarin ada ibu-ibu dari Papua mencoba menjelaskan ke saya mengenai gunung es, Tahu gak dia bilang apa? Bongkol tuh bagian es yang di dalam tuh di bawah permukaan. Aduh, masa dia bilang the backside. I said, oh no, that's a different topic altogether. I said, bongkahan es di bawah permukaan. Not that part. That is bad, Jadi memang KBBI itu penting. Kadang-kadang saya mendapat laporan, aku juga bingung gitu loh. What in the world are you talking about gitu loh. Sampai saya mesti reparasi tata bahasanya. Bongkah sama bong gitu kan lain kan bagian belakang kita. Anyway, the stump. So Yesaya melihat Israel tinggal tunggul, stump, potongan pohon. Terus Allah di tahtanya dia juga lihat. Dan dialah seluruh bumi penuh kok kemuliaannya. Namun Israel merosot murtad dan dijajah Asur gila-gilaan. Dan diserang Asur, udah hancur sama Asur. Diserang lagi, ditantang lagi pakai kudanya. Kudanya dia cari dari Mesir. Anda baca ya Yesaya 30-31. Ayat pertama, celaka kau Israel. Kamu kok minta tolong sama apa yang bukan Tuhan. Mesir kan orang debu. Kuda itu binatang. Semuanya ada kadaluarsa. Aku Allahmu tidak bisa binasa. Aku kekal dari selamanya sampai selamanya. Kau gak ketemu aku. Waduh. Sebetulnya Alkitab ini, kitab Yesaya bagus. Anda mesti pelajari ini. Know yourself from the book of Isaiah. So kita lihat di sini kematian Raja Uzia itu adalah kehancuran keamanan Yehuda. Seluruh border punya security bordernya buyar, ambrol. Dan mereka diserang kerajaan-kerajaan abis dari Asur, Babel, Persia. Udah kan Anda tahu 70 tahun dibuang langsung. So kalau Anda mau jadi hamba Tuhan yang real nih. Ini saya masuk online gini. Anybody can listen to me loh. But I have to speak the truth. Bagaimana cara lensanya Tuhan melihat jemaatnya, bangsanya, umat yang ditebus dengan darahnya di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis. How should us? How should we, dia punya jemaat, respond to this pandemic crisis? Anda lihat kan bagaimana paniknya kita pertama kali gelombang pertama PSBB kan? Sekarang gelombang kedua loh. Berarti semua kantor tutup loh. Restoran tutup lagi. Gak bisa menjamu lagi. And you can expect what kind of business gonna be like. Right? And kita masuk online, jual-jual makanan online. Memang enak, tapi gak semuanya bisa dimakan. Bener amin, aku jadi uji coba, jadi kelinci pencobaan jadinya. Foto itu mengelabui banyak kali. Udah deh, masak sendiri lebih enak, udah pasti itu. Ya cumanya repot gitu loh. So, di tengah-tengah penglihatannya Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Dari menjulang dan ujung jubahnya itu memenuhi bait suci. Dan para serafim berdiri sebelah atasnya. He saw all what is happening in heaven. Nah sekarang saya mau bagikan ke kalian.
Di tengah-tengah penglihatan itu semua, responnya si Yesaya kayak apa? Terhadap Allah yang kudus seperti itu. Dia ngomong loh, aduh, ayat 5 ya, Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celaka aku di tengah keindahan kemuliaan Allah. Kepribadian yang mahligai, penuh kasih, indah. Aduh, bikin baju perkawinannya si almarhum Diana, siapa tuh nama itu? Princess Diana atau siapalah princess itu, kayak daster jadinya. Tapi di keindahan itu si Yesaya ngeliat apa? Lihat kejorokan dia, lihat kekotoran dia, lihat kebobrokan pribadinya nggak layak, nggak setara. And yet apa yang dilakukan di situ? Mataku lihat Raja, mataku lihat Tuhan semesta alam. Kemudian ayat 6 dikatakan yang salah satu serafim terbang mendapat aku, dia ambil bara pakai sepit dari mesbah. Ayat 7, dia sentuh kepada mulutku, lalu dia sentuh bibirku di ayat 7. Maka kesalahanku telah dihapus dan dosaku diampuni. My goodness. Isn't that grace? Bukankah ini kasih karunia? Kita kan gak layak sebetulnya diampuni loh. Oke. Lalu aku mendengar suara Tuhan. Di tengah-tengah itu Tuhan tuh butuh orang. Siapa yang akan kuutus? Di situ Yesaya menemukan apa? Ayat 8. Dia menemukan panggilan Allah. Di situ dia mendapat vision from God. Nah, the vision from God is your purpose, your calling. Tetapi Yesaya 6 ayat 1, dia mendapat vision of God. Penglihatan tentang pribadi Allah. How good God is. Orang berbibir dan bermulut dan berlidah najis. Di tengah orang berbibir, bermulut, berlidah najis. Dia dibuat suci dan dosanya gak ada sirna. Kayak gak pernah berdosa. Gak mungkin Yesaya gak cinta Tuhan. Pasti dia jatuh cinta sama Tuhan. Dan di tengah-tengah itu semua Allah butuh orang yang cinta Tuhan dong. Yang diampuni, yang dihapus dosanya. Dan so ditanya siapa yang akan kuutus. Langsung si Yesaya berkata, ini aku utus aku. Nah langsung dia dikasih deskripsi persis kayak Rasul Paulus loh. Dalam perjalanan menuju ke Damaskus. Saulus, itu dalam bahasa Yunani Saulus. Oke. Bahasa Romawinya, bahasa Latinnya Paulus, bahasa Yunaninya Saulus. Dia dipanggil Saulus, kamu ngapain menganiaya aku? Baru dia lihat. Jadi dia menganiaya dengan militansi, pakai surat para imam ahli Taurat untuk membunuh pengikut-pengikut Yesus, aliran the way, dengan giat sekali karena dia yakin itu aliran bidat buat dia tuh. Ternyata sekarang Tuhannya yang dia bilang bidat, itu Tuhan yang ketemuin dia pribadi. Dan Tuhan Yesus enggak menghakimi dia. Tuhan Yesus forgave him. He loved Jesus. Sampai di Kisah Rasul 26 ayat 15 ya. Saya bacakan Anda semua ini. Okay? Dia diadili setiap kali dia mengalami pengadilan, penganiayaan. Okay? Nyawa dia tuh antara ujung tombak tuh, ujung banteng deh tuh. Mati atau hidup dah. Okay? Tapi buat dia sih gak masalah. Hidupku mematiku, hidupku itu buat aku hanya bagi Tuhan kok. Buat mati aku beruntung, hidup ya demi kamu, aku gak rugi. You know, to die for me is gain because I go to heaven. Ini orang alamatnya udah jelas lah. Okay? His identity is udah zeal. Gitu. Di Kisah Rasul 26 ayat 19. Di tengah-tengah dia bersaksi ke Raja Agripa. Do you know what make him to be so stern? Berani banget loh ngomong kepada umum loh. Walaupun raja itu bisa masukin. Padahal tuh raja mau dengar, barusan ngeluarin dia penjara untuk dengar kesaksian dia. Habis itu dimasukin lagi ke penjara loh. So hidupnya dia tuh gara-gara Injil, gara-gara vision from God. Karena dia kan di Kisah Rasul 9 itu ayat 3 kan dia mesti pergi tuh. Kepada bangsa-bangsa yang Yahudi dan Gental kan. Untuk memperkenalkan siapa Mesias. Betul apa tidak? Nah gara-gara itu kan dia keluar masuk penjara. So to him itu bukan masuk hotel bintang 5. Buat dia tuh keluar masuk penjara. Nah kemudian pas dikeluarin si raja kepingin tahu ini orang salah apa sih. Kok susah sekali sih hidupnya. Lihat nih jawaban dia. Setelah dia bersaksi bagaimana dia ketemu Yesus Mesias. Sebab itu ya Raja Agripa. Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku gak taat. Itu the vision of God.
waktu dia ketemu Yesus pribadi di jalan lurus menuju ke Damaskus. Tetapi the vision from God itu dijelaskan di Kisah Rasul 9. Saya nggak masukin ayatnya ya, but you should open your Bible. Kisah Rasul 9 ayat 3. Dalam perjalanan ke Damsyik ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dan itu dari langit mengelilingi dia. Nah, di sini melalui Ananias dia mendapat tugas. Nah, Ananias gemeter juga nih, pembunuh. Aku suruh datang kasih pesan Tuhan. Kalau kasih Pak Jokowi lain pesannya, ini kasihnya ex pembunuh. Dan dikasih tugas. Nah, ini the callingnya nih. Okay? Nah, Ananias akhirnya berkata kepada si Saulus, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Anda mau tahu, tadi bacakan Kisah Rasul 26, untuk ketemu Raja Agripa mesti via penjara loh. Jadi belum tentu tempat buruk berarti Anda malang. Bukan, kadang-kadang tempat buruk membuat Anda mendapat berkat malahan. Yusuf ngalami yang sama. Kalau dia gak masuk penjara gara-gara difitnah sama istrinya Potifar, si tante girang itu, gak mungkin dong dia bisa ketemu sama Firaun. Betul gak? So masuk penjara gara-gara tante girang, don't ever think it bad. Benar, percaya sama saya. Kayak ada satu perumpamaan ngomong kayak gini. Di Mongolia ya, orang terkaya di situ. Suatu hari dia banyak kudanya, suatu hari kudanya hilang. Dan ini kuda putra mahkotanya. Sedih dia. Terus bapaknya ngomong gini, apa yang bikin kamu bilang bahwa kamu hilang kuda itu kemalangan bagi kamu? Are you sure? Maybe it's a berkat. Dia bilang, gimana sih papa bisa ngeliatnya begitu? About 3 months later, itu kudanya, stalionnya balik. Tapi tidak sendirian, sudah dengan stalion perempuan. Sudah dapat jodoh, jadi beranak cucu dong. Tambah dong ternaknya, hanya butuh 3 bulan. Abis itu, dia naik kuda istrinya. Kuda istrinya. The wife of the horse maksudnya. Dia jatuh, Dia jatuh, dia luka, kepleset, kesleo, sampai hampir lumpuh. Jadi dia sedih lagi dong, geletak kan, lumpuh kan. Bapaknya bilang, are you sure ini a curse? Pasti ini kutuk. Belum tentu. Gak taunya beberapa bulan kemudian, suku mereka diserang. Dan seluruh laki-laki harus pergi dong menjadi tentara militer. Yang gak pergi siapa? Dia, karena dia lumpuh kan. So, dia gak pergi ke medan peperangan, gak mati. Bahkan teman-temannya pernah mati. So, as a Christian, kita gak bisa fatalisme minded. Bahwa setiap yang negatif pasti sial, pasti dosa nih, pasti kena kutuk Tuhan. Wait a minute. Di tengah kehancuran Israel, kemerosotan moralitas dan kesombongan Raja Israel. Buktinya Yesaya menemukan panggilan yang indah tuh. Saulus bertemu dengan panggilan yang mulia. Bahkan melalui Saulus, seluruh kerajaan Romawi, Asia kecil, mereka mengenal Yesus. Tesalonika, Filipi, Kolose. Anda tahu bagaimana buku Roma dibikin? Dia mesti masuk penjara loh. Sampai naik kapal karam tuh di Kisah Rasul di Pulau Malta tuh terhampar tuh. Itu kenapa kok gak mati-mati? Karena tuh destininya udah dijamin Tuhan. Pokoknya kamu ketemu Raja Romawi, kamu akan perkenalkan siapa aku. Orang Israel keluar dari 400 tahun perbudakan di Mesir. Emangnya keluarnya 1 malam? Hanya karena ada Paskah? Enggak. Sebelum 1 malam Paskah itu udah 10 hari dulu mereka ngalami aniaya. Diancam sama Firaun dengan segala macam tulah. Tapi ujung-ujungnya apa? Firaun nyerah. Tuhan Allahmu Tuhan yang benar. Udah. Begitu diakui Firaun, cabut mereka keluar. Domba Paskah diserahkan. Setiap manusia, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan berteluk, Yesuslah Tuhan. That's the goal. Walaupun gak enak. Nah, hari ini yang saya mau bagikan ke Anda semua, di tengah-tengah pandemi krisis ini, saya mau sampaikan kepada kalian, do you think this crisis is bad? I don't think so. Saya gak mau GR, gak mau ambisius, tapi saya
sering kali ya kalau di ibadah tuh suka ada orang-orang yang berkata, Tuhan kita ajaib, yeay, Allah kita melakukan mujizat, yeay. Kayaknya yang gede tuh cita-citanya si pembicara gitu loh. Tapi Allahnya kecil. Tapi kalau Anda pernah melalui apa yang Yusuf alami 13 tahun perjalanan dari dibuang ke sumur, dianggap mati sama keluarganya. Oke? Kayak Uzia gitu loh, 52 tahun pelayanan, saudara-saudara. Anda mau tahu matinya gimana? Badannya dimasukkan ke dalam batang pohon loh, digergaji loh. Dan tidak ada firman yang disampaikan diterima loh. Nggak didengar. Allah ngomongnya bagus-bagus yang penuh kemuliaan, tidak didengar sama orang Israel. Kalau didengar kan nggak ke Babel. Tapi kan malah ke Babel 70 tahun. Setelah keluar dari Babel, balik ke Yerusalem. Berontak lagi gak tuh orang-orang? Baca aja Nehemia. Baca aja buku Esra. And this is all the family of Abraham. Ini keluarga, ini dinasti keluarga Abraham sebetulnya. Yang menjadi pilihan Allah. So, tunggul itu adalah, apa sih supaya Anda bisa ngerti ya. Tunggul itu sisa pohon yang udah mati. Dan foto ini saya ambil actually dari pekarangan kantor kita. Ada tunggul di situ. Karena yang bikin PowerPoint itu bantu saya, mesti tahu tunggul itu nyarinya setengah mati dia. Nggak tahu di kebun depan ada. Oke, sampai dilem tuh, dicat biar nggak tumbuh lagi. Tapi kalau akarnya bagus bisa tumbuh lagi. Nah, pemimpin yang memimpin di tengah kematian memerlukan apa? Of course Anda memerlukan kelimpahan hadirat Tuhan dong. Nah, bagaimana Anda bisa hidup dalam kelimpahan hadirat Tuhan? Simple. The vision of God. Yesaya tuh yang bisa bikin bertahan Yesaya dalam pelayanan 52 tahun. Di Israel. Ditolak sama bangsanya sendiri. Ditolak sama rajanya. Ditolak sama raja yang ngumpulin nabi-nabi palsunya. Karena Yesaya kan nabi. Setiap kali dia bernubuat ditolak. Oke, apalagi Nabi Yeremia, lebih ngenes lagi tuh. Sampai ngutukin hari kelahirannya, dia bilang, sial gue deh lahir di bumi ini, sial, kasihan mama gue katanya. Coba aku gak usah lahir, berat pelayanannya. Karena mereka melayani domba-domba yang hilang dari Israel dulu kan. Sama kayak Yesus. Nah, kenapa kok Yesaya bisa bertahan sampai digergaji badannya mau hidup? Mau tetap melayani Tuhan, yang stand on the course, stand on level ground. Gak goyah dia. Because of kesadaran akan visi. Dia mendapat penglihatan Allah. Di tengah-tengah penglihatan tersebut, dia mendapat kestabilan di dalam emosi dia. He was steady, he was stable. Kenapa? Because he saw the one that is so good, that is so loving. He saw face to face, mataku melihat raja. Jadi kalau vision of God, pribadi Allah, which I got it waktu saya bertobat pertama kali. When you have that vision, people of God, itu menjadi background daripada panggilan Anda. Walaupun waktu Anda melakukan the vision from God, panggilan Allah, bagi Anda itu berat sekali. The vision of God somehow will support you to be stable and steady, to honor God's kingdom. Kayak Paulus gitu loh. Hatinya tuh super membara, luar biasa bagi Tuhan. Akibatnya penglihatan jangka panjang, tuh melihat Romawi, negara Roma bertobat, Tesalonika yang jahat itu bertobat, keluarlah bangsa Berea yang baik itu bertobat, sampai ke Kolose, sampai ada murid-muridnya Timotius, Titus, Onesimus yang baik-baik, Epaphroditus itu luar biasa tuh disciple-nya si Paulus. Semuanya itu dia bisa menghasilkan murid di tempat yang gak enak, yang susah banget gitu loh. You know why? Dia gak bisa lupa kepada penglihatan Allah di jalan lurus ke Damsyik. Aku gak bisa gak taat. Because he's such a good person. He's such a good God. He's such a loving God. Sehingga gak ada yang mustahil. Nah, kemudian di bagian kedua yang saya mau bagikan pada Anda, point 2.
Di tengah semua sana mati semua. Udah buruk lah kayak sekarang lah gitu loh ya. Can you lead dari cinta mula-mula kepada Tuhan? Bisa. Asal the vision of God, penglihatan tentang Allah, pribadi Allah, jangan hilang. Paulus itu berkata sendiri, aku tuh ngingetin sendiri pengalamanku ketemu Yesus. Yesaya berkata, aku ingat pengalamanku ketika lihat Allah di tahtanya. Aduh cakepnya, aduh kerennya. Mungkin kalau ngomongnya tuh bahasa prokem sekarang, kudus, kudus, kudus. Artinya wow, wow, wow gitu kali ya. Wonder, 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 wonder. Aduh, sampai tersungkur. My eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Nyanyi kali dia. Jaw drop man. Copot orang bawah langsung. So I want you to experience this. Nah sebagai pemimpin kita harus dapat melihat dengan mata hati kita. If we know who God is, He is the only one that is so good. Anda akan tahu where we are going and what we are intending to do. Your purpose itu hidup di bumi, bertahan di tengah krisis pandemi ini solid gitu loh. Nothing is clear, semuanya itu like a maze, kayak puzzle. But you know for sure. You are serving a good God. Nah bagi pemimpin-pemimpin yang mau bertahan dan menanjak dan sustainable in your ministry. Mark this word. You need the vision of God. Perlu penglihatan akan Allah. Gak bisa enggak. That's all your modal. That you are loved. Anda disayang. Nah Yesus itu apa sih? Kekuatan dia itu apa sih? Waktu dicobain 40 hari 40 malam gak makan, gak minum. Dicoba iblis lagi. Dibawa sama Roh Kudus loh. He knew the Father loved him. Nah, such a vision cocok untuk Anda yang mau masuk dalam pelayanan. Supaya you can serve God's purpose and God's heart. Nah, orang-orang yang memiliki vision of God, buahnya apa? You will grow. You will be fruitful. Di musim pandemi ini, sibuk mau bikin online, offline, online, offline. Kami bersyukur ya, tim kepemimpinan kami stabil. Enggak, kami oke kok. Jemaat sangat-sangat happy kok, udah oke aja kita online. Kita gak pernah ada planning mau offline. Because we knew this COVID will be a long haul, man. Ini panjang kok. Udah deh, kenapa sih ikut-ikut panik sama dunia? Let the world do their part. Let us do our part. Okay? So, it is the fruit of a growing vision of God. Jadi pertama kali punya muka ke muka pengalaman ketemu Tuhan. Bahwa itu dikembangkan. Sampai Anda kenal the goodness of God, the beauty of God, the glory of God, the truth of His goodness. Nah kalau sampai vision of God is so visible in your life, you know buahnya apa bagi Anda? Your root system is vitally strong. Kita punya akar, sistem akar kita. Anda baca dong Efesus 3:17. Aku berdoa ya agar kita semua itu berakar dalam kasih Kristus lah. Sehingga kalau kita ngumpul bersama sebagai satu community Tuhan, we all by sharing one another, kita kenal betapa dalamnya, lebarnya, tingginya, panjangnya kasih Allah. That it goes beyond our understanding. Asal kita semua is clear about the vision of God. So how do we see pemimpin yang memimpin di tengah kematian bangsa Israel? Sebagai pemimpin kita harus dapat melihat dengan mata hati kita where we are going and what we are going to do. Nah nomor 3, sebagai pemimpin di tengah kematian, but God is there, God tidak absent. But only can be seen by those who have a vision of God. Percaya bahwa hanya penglihatan akan pribadi Tuhan di dalam hati dan pikiran Anda, baru kita akan tetap hidup. Because tam itu tunggul kan kematian namanya. Bisa gak kita hidup di tengah kematian? Of course. Nah caranya gimana? People of God, Anda suka mikir gak? Suka ngandai-ngandai gak? Kalau saya tuh suka andai-andai. Cepat sekali saya itu kalau berandai-andai. Apalagi kalau lihat majalah gitu. Saya seneng. Lihat majalah dekoratif tuh saya tuh seneng banget. Rumah tua kayak apa jadi bagus bisa dibayangkan saya. When you like to dream, you are a thinker.
You dream what you desire one day. Tapi karena it's a dream, ya Anda jangan ngomong kayak udah jadi. Ke orang yang salah kayak si Yusuf gitu loh. Udah tahu dibenci diirin kakaknya, ngapain sharing ke kakaknya? Salah penyampaian, salah tujuan, hancur, bisa mati, Andanya pun bisa mati loh. Because people are jealous. So Anda mesti tahu with whom you are sharing your dream with. It's so precious because it's your life. Nah, jangan mimpi Anda lebih gede daripada panggilan Tuhan ya. Sebab kalau enggak, Tuhannya bisa hanya jadi dewa ntar bagi kalian. Kecil banget ya. The vision from God, the calling has to be bigger than your dream. As a matter of fact, your dream should be the vision from God. Untuk itulah Anda mati dan dipanggil. Okay? So percaya bahwa hanya penglihatan akan pribadi Tuhan dalam hati dan pikiran kita lah yang bisa tetap hidup. Dan bikin Anda hidup di tengah-tengah. Panggilan Tuhan itu kan gampang-gampang susah. Tapi gak bikin Anda mati. Nomor 4. Akibatnya hanya visinya Allah saja. Visinya Allah saja yang akan tertanam dan akan berakar di dalam dan menyala. Yang akan memantulkan cahaya Allah. Do you know the vision of God will give light? It will shine through your face. Di tengah kepepet, di tengah diulek. Kayak sambal terasi gitu, diulek gitu ya, tanpa belas kasihan gitu loh. Ya di tengah kayak adonan kue, dibikin adonan pempek, diinjak-injak, dibinjak-binjak gitu loh. Banyak kayak apa itu loh. But you know the vision from God? It will take root and it will shine forth in your face. Because you are a person of hope. Anda bukan orang yang hidupmu tuh gak ditentukan dengan what's going on around you. Your life, orang pemimpin di tengah kematian, your inner life is more important than your outer life. Karena outer life kita itu adalah byproduct dari apa yang we cultivate in our inner life gitu loh. Nah waktu Anda lagi mulling, lagi mikirin, lagi ngunyah visinya Allah, pribadinya Allah. Ingat gak pertama kali kamu ketemu dia? Bisa gak kamu ngomong kayak Rasul Paulus? Kepada penglihatan mengenai Allah, aku gak bisa, gak taat loh. Nah kalau kamu bisa ngomong ngunyah kayak gitu di depan pengadilan. I will never forsake God. I know the road is not easy. But He's faithful. He never leave us nor forsake us. Dia gak akan pernah tinggalin aku atau biarkan aku. Nah itu membuat Anda menjadi orang yang super punya pengharapan di tengah kemustahilan. Hanya penglihatan ilahilah yang suci akan pribadi Allah. Yang akan membuat pemimpin itu setia dalam persekutuan intim hariannya dengan Tuhan. You know, solitude and silence gak cocok lah kalau Anda tuh gak punya vision of God. I'm sure nobody born again tanpa vision of God. Pasti ada vision of God. Saya gak tahu pengalaman masing-masing. You have your experience. You just need to tell us. Share with us. Supaya orang bisa kepingin mendapat penglihatan itu. So I want you to really think through bahwa penglihatan ilahi yang suci akan pribadinya Allah will make you to be the leader di tengah-tengah badai ini. Because one thing that you focus on is your cultivating the inner life. Ada hamba Tuhan yang di Singapura yang menulis buku tidak tebal. Dan saya senang sekali. Karena tulisannya itu satu lembar itu ya paling cuma 15 kalimat. Karena jaraknya spasinya gede-gede. Jadi buat mata saya tuh, menyejukkan sekali. Okay? Now, pemimpin yang memimpin di tengah kematian adalah pemimpin yang tetap dalam kasih setianya dan melakukan pekerjaan kepemimpinannya. Khusus hanya melayani visi dari Allah dalam persekutuan intim bersamanya. Makanya dari awal saya bagikan Bible study-nya mengenai Bani Isakar. Habis itu saya bagikan mengenai emotionally healthy spirituality. And then the implementation is when you are emotionally healthy, spiritualnya dewasa, then you become a leader yang unhurried. Pemimpinnya gak tergesa-gesa. Kenapa kok kita jadi pemimpin yang gak tergesa-gesa? Because we serve a God yang gak tergesa-gesa. Kenapa sih dia gak turun langsung berdiri dari tahtanya turun beresin tuh Israel? Why? Because tanpa melalui badai pencobaan semua itu
ilusi-ilusi, pandangan-pandangan kerajaan Israel, bangsa Israel mengenai Allahnya kayak apa bagi mereka. Halu. Mereka tuh kenal Tuhannya tuh masih halusinasi. Orang-orang halu. Orang halu pasti kena aniaya supaya nggak halu. 5 tahun yang lalu gua halu. Gitu ya. Justru di tengah-tengah waktu halu, kalau pernah dapat visi Allah, you will cry honestly from God. Bring me back to that vision. Bring me back. I want it back, Lord. Nah, pada waktu itu, kalau kita tetap dalam kasih setia Tuhan, we can go back to the calling of God. Yang sustainable. Pelayanannya akan sustainable. The vision of God will be sustainable. But it comes from an intimate relationship with God. Dari cultivating your inner life. Oke, so kita sudah sampai penghujung acara Bible Study ini. Nanti hari Sabtu kita masuk ke point 6-nya ya. And so supaya Anda bisa masuk ke perspektif gitu loh. So itu salin itu bukan program. It's actually berada di dalam kasih setia Tuhan, melakukan pekerjaan berkesinambungan, melayani visi Allah dalam persekutuan intim. You cannot serve God independently from God. You can only serve God from the inner being yang in loving union with God. Amin. Kita berdoa ya. So Bapa kami di surga, wonderful Lord Jesus, precious Holy Spirit, terima kasih kau setia sama kami. Kami mungkin beberapa sedang jadi tunggul hari ini. Tapi kami gak bisa nyangkali apa yang Yesaya lihat itu real. Allah tetap duduk di tahtanya. Allah tetap raja. Tetap Tuhan semesta alam. Yang hadiratnya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Yang sedang kena pandemi COVID-19. Tujuan utamanya. Kenapa COVID ini diizinkan Tuhan? Why this great pause? Kenapa jeda besar ini? So that we will go back to the vision of God. Kembali kembangkan kehidupan, memupuk kehidupan loving union, berdiam dalam Tuhan, tetap dalam Tuhan. Supaya keluar panggilan Allah nantinya di tengah badai ini. Father, prepare your people. Aku minta di dalam nama Yesus untuk menjadi tentaramu di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Amin. Well, there are books yang bisa dipakai sebagai pegangan kalian. Dari Ruth Haley Barton. Dari Ruth Haley Barton dan Dallas Willard, Anda bisa belajar bagaimana seorang leader in the local church. Kalau Anda bukan gembalanya, bukan pendiri gerejanya, you are a leader. Okay? You are a leader in a home, leader in a company, leader in a ministry. Anda mungkin para church ministry leader, founder. Learn from Ruth Haley Barton. Kalau bagaimana kehidupan dengan di tempat sunyi bersama Tuhan, untuk tenang dan berdiam, untuk kenal Tuhan. You know, you really will find the calling from God. Di musim ini bisa lahir pelayanan lo. There is needed. But you need to have a retreat. Anda perlu meretreat, melayani dirimu lagi. Untuk kenal Tuhan. So the book of Ruth Haley Barton is a must. Dallas Willard is a must. Nah kalau Anda gembala gereja lokal. Mungkin Jayadi, Rico Ermor dan hamba Tuhan lain. Dari Medan, dari Kalimantan, Pak Martin. Look, yang mengajarkan hidup. Into invitation, menerima undangan untuk menjadi, to retreat yourself. Untuk bersekutu dengan Tuhan, spare time, invest time with God, you know. Mau ngapain? Why don't you know God, gitu ya. And memperkuat jiwa sebagai pemimpin Anda, memperkuat jiwa Anda, hearing God dari Dallas Willard. For every believer, leader is a must. If you're a pastor, pakai bukunya Peter Scazzero. Because this husband and wife sudah hampir hancur perkawinannya, hancur gerejanya, you know. Yet now they are both discipling. And they all trainer. Dari mana kurikulumnya? Mereka berdua sebagai gembala. Pendiri gereja lokal, pendiri sinodenya, pendiri pemimpin-pemimpin penerusnya. And see how solitude and silence change them. Okay? Well, kita sudah sampai ujung daripada acara ini. Kita ketemu lagi hari Sabtu. Shalom, sampai jumpa, Tuhan berkati.